Tape terdiri dari tape ketan dan tape singkong. Menurut Dirayati et al. 2017, tape merupakan produk hasil fermentasi bahan pangan dengan bantuan mikroorganisme dan menghasilkan senyawa etanol. Lebih sering ditemukan tape singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Tria Septiawati dari Teknologi Pangan 2018 Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Nomor induk mahasiswa 230-2011-803-0058. Today, kali ini aku bakalan ngebahas proses pembuatan produk fermentasi tape singkong. Jadi kalian kalau makan tape suka bertanya-tanya nggak, kok bisa ya singkong yang kayak gitu bisa jadi tape gitu? Atau kalian bertanya-tanya nggak kalau kok tape rasanya manis ya? Oh, kalian pernah penasaran nggak sih kenapa tape menghasilkan air di akhir? Nah, nanti video ini bakalan jelasin proses pembuatan tape dan hal-hal tadi ditambah beberapa hal lain agar kita nggak cuma tahu cara pembuatan tape aja atau tahu makannya doang, jadi kita tahu fenomena yang terjadi pada proses pembuatan tape singkong. Tujuan dari praktikum bioteknologi pangan kali ini adalah untuk mengetahui perubahan yield hasil metabolisme mikroorganisme, sekaligus untuk mengetahui mikroorganisme apa yang digunakan dalam pembuatan produk fermentasi. Kali ini produk fermentasi tape singkong. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan tape, kita harus menyiapkan dulu bahan dan alat yang digunakan. Bahan yang pertama dan yang paling utama adalah singkong. Menurut Setia 2015, singkong yang biasa dikenal dengan ketela pohon merupakan tanaman dari keluarga Euphorbiaceae yang memiliki nama latin Manihut esculenta. Dan yang kedua tidak kalah penting dalam proses pembuatan tape adalah ragi tape. Ragi tape menurut Octaviani et al. 2015 terdiri dari campuran genus-genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan Acetobacter. Selain itu, kita memerlukan panci kukus, wadah, pisau, cobek, sendok, dan toples. Kita langsung saja ke percobaan dengan perlakuan singkong dikukus, dihaluskan, ditaburi ragi dan diaduk, difermentasi dalam ruang tertutup. Check it out! Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu singkong dipotong dan dikupas kulit singkongnya. Nah, kulit ari yang ada pada singkong seperti ini, jangan lupa juga dikupas sehingga nampak daging singkongnya. Setelah itu singkong dicuci. Menurut Andayani 2013, singkong yang dikupas harus dicuci bersih agar kotoran yang menempel hilang. Nah, seperti ini hasil pencuciannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan pengukusan singkong. Menurut Sari dan Astili 2018, proses pencucian dan pemasakan efektif dalam mereduksi asam sianida yang terkandung pada singkong. Nah, jadi pengukusan ini kita lakukan agar singkong yang kita gunakan pada proses pembuatan tape terhindar dari sianida yang terkandung di dalamnya. Kita kukus selama 20 menit. 20 minutes later. Setelah 20 menit, kukusan sudah selesai, kompor dimatikan, dan tada, hasilnya seperti ini. Bisa kita cek teksturnya menggunakan garpu. Selanjutnya dilakukan pendinginan selama 1 jam. Menurut Erna et al. 2016, suhu yang tinggi dapat mematikan mikroba pada ragi sehingga proses fermentasi dapat terhambat. 1 hour later. Setelah proses pendinginan selama 1 jam, singkong kita haluskan. Few moments later. Moments later. More moments later. Menurut Pratama et al. 2013, dilakukannya penghalusan bertujuan untuk memudahkan proses hidrolisis. Kemudian kita siapkan ragi tapai yang kita haluskan. Menurut Musdalifah 2016, mikroorganisme pada ragi bekerja secara sinergis. Aspergillus menyederhanakan amilum, Saccaro dan Candida serta Hansenula mengubah gula menjadi alkohol dan zat organik. Acetobacter mengubah alkohol menjadi cuka. Kemudian ragi ditaburkan pada singkong. Selanjutnya dilakukan pengadukan. Menurut Irfan et al. 2015, pengadukan berfungsi untuk meratakan kontak sel dengan substrat dan mencegah mikroorganisme mengendap di bawah.
Selanjutnya setelah sudah tercampur rata dimasukkan ke dalam toples. Lalu toples ditutup dan diisi lagi ke toples yang lain untuk bahan pengamatan selama 12 jam sekali. Simpan pada ruang tertutup. Tomorrow for sure. 12 jam pertama didapatkan hasil warna putih, aroma singkong sedikit asam, tekstur lembut, dan rasa sedikit asam. Very next evening. Pengamatan pada 12 jam kedua didapatkan hasil tape yang berwarna putih, aroma sedikit menyengat asam, rasa asam, dan teksturnya lembut. The next day. Lanjut di 12 jam ketiga didapatkan warna putih, aromanya asam menyengat, teksturnya lunak, rasanya sangat asam. The next evening. Dan pada 12 jam keempat warnanya putih sedikit kuning, aromanya asam menyengat, teksturnya lunak, dan rasanya sangat asam. The next morning. Sampai pada 12 jam kelima, warnanya putih kekuningan, aromanya khas tape, teksturnya lunak, dan rasa asam sedikit manis. Next evening. Pada pengamatan terakhir yaitu 12 jam ke-6, warnanya putih kekuningan, aromanya khas tape, teksturnya sangat lunak, dan rasanya manis sedikit asam. Dan juga terdapat air. Ini merupakan alkohol hasil fermentasi singkong. Lama waktu fermentasi hanya sedikit merubah warna pada tape. Menurut Mulyana et al. 2017, perubahan warna disebabkan oleh Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula menjadi ansom. Ansom ini akan menghasilkan ester yang merupakan komponen dari perubahan warna. Tape merupakan pangan yang memiliki aroma khas tersendiri yang menjadi ciri khas dari tape. Menurut Asnawi et al. 2013, aroma pada tape ubika yang timbul dikarenakan aktivitas Hansenula pada ragi yang dapat mengesterifikasi alkohol dan asam sehingga muncul aroma khas tape. Hasil dari pengamatan setiap 12 jam sekali, tekstur semakin lama semakin lunak. Menurut Abdillah et al. 2014, semakin lama waktu fermentasi dan semakin banyak ragi yang digunakan, maka jumlah alkohol, asam, dan karbon dioksida semakin tinggi yang menyebabkan tekstur tape semakin lunak. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita di awal, kenapa ya rasa tape itu manis? Padahal di awal-awal fermentasi rasanya asam, tapi semakin lama rasa asam itu berubah menjadi rasa manis. Menurut Swaniti 2015, rasa manis yang timbul pada tape karena hasil hidrolisis pati menjadi gula-gula sederhana seperti gula pereduksi, sehingga rasa tape manis. Oh iya, perlakuanku di ruang tertutup. Nah, kira-kira apa ya pengaruhnya? Menurut Kanino 2019, proses fermentasi tape harus didukung oleh suasana anaerobik agar tetap steril. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi bakteri sehingga bakteri pada ragi dapat beraktivitas. Menurut Berlian et al. 2016, pada proses pembuatan tape, amilum dirubah menjadi maltosa oleh amilase, maltosa dirubah menjadi glukosa oleh maltase, dan glukosa dirubah menjadi alkohol oleh enzim zimase. Proses fermentasi dari pengubahan gula menjadi alkohol dibantu oleh enzim zimase. Enzim zimase ini dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae. Nah, menjawab pertanyaan kita di awal lagi nih, kenapa ya muncul air saat fermentasi tape? Menurut Aziza et al. 2012, Saccharomyces cerevisiae dalam kondisi anaerob akan mengakibatkan pemecahan gula menjadi alkohol. Itulah kenapa muncul air pada proses fermentasi tape. Menurut Arif et al. 2016, jenis dan jumlah mikroba, lama waktu fermentasi, dan media atau substrat merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses fermentasi gula menjadi alkohol. Sedangkan menurut Mulyaningrum 2012, faktor lain yang mempengaruhi fermentasi adalah lingkungan sekitar seperti derajat keasaman atau pH, harus sedikitnya oksigen, dan suhu. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, perlakuan terbaik dalam proses fermentasi tape singkong adalah
Perlakuan dengan dimasak, diberi gula, ditaburi lagi, dan difermentasi di ruang tertutup atau fermentasi anaerob. Dikarenakan perlakuan tersebut menghasilkan tape dengan tekstur yang lunak dan lembut, warna yang putih kekuningan, rasa yang manis, dan aroma khas tape. Oke, itu penjelasan dari aku tentang produk fermentasi tape singkong. Semoga bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!